Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu series Marvel yang berjudul Iron Fist. Buat teman-teman yang bukan merupakan penggemar Marvel, mungkin masih asing dengan karakter superhero yang satu ini. Ya, karakter ini memang tidak seterkenal karakter superhero lainnya dan mungkin jarang mendapatkan perhatian publik. Tapi menurut Mimin, overall cerita seriesnya cukup menarik kok. Jadi make sure teman-teman simak alur ceritanya sampai selesai ya. Jadi series ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Danny yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pewaris tahta dari sebuah perusahaan bernama Rand Corporation. Banyak yang tidak percaya kepadanya karena semua orang sudah tahu bahwa seluruh keluarga Rand telah mati dalam sebuah kecelakaan pesawat 15 tahun yang lalu. Jadi bagaimana caranya agar Danny bisa membuktikan perkataannya itu? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda berpenampilan kumuh yang sedang memasuki sebuah perusahaan bernama Rand Corporation. Di hadapan resepsionis, ia berkata ingin dipertemukan dengan Harold Meachum dan berkata bahwa ia adalah pewaris tahta dari perusahaan tersebut. Si resepsionis tentu saja tidak mempercayai perkataan pemuda itu dan memanggil para security untuk mengusirnya. Pemuda yang mengaku bernama Danny Rand itu akhirnya kesal dan memaksa masuk dengan menggunakan teknik bela diri kungfu. Akhirnya, ia pun sampai di ruangan petinggi perusahaan yang saat ini diduduki oleh kakak beradik bernama Ward Meachum dan Joy Meachum. Danny langsung mengenali mereka dan mengatakan bahwa ia adalah Danny Rand, putra tunggal dari pasangan Wendell Rand dan Heather Rand. Ward dan Joy yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya pada perkataan Danny. Pasalnya, seluruh anggota keluarga Rand termasuk Danny dikabarkan telah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat menuju Himalaya 15 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Danny yang tidak mengenal siapapun terlihat berada di taman kota sambil melatih jurus kungfu. Di sanalah ia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Colleen Wings. Colleen saat itu sedang menempel brosur tentang usaha bela diri yang sedang ia jalankan. Danny yang tertarik meminta pekerjaan pada Colleen karena ia merasa mampu melatih anak-anak dengan jurus-jurus kungfu yang ia kuasai. Namun Colleen malah tidak yakin dan merasa risih dengan kehadiran Danny. Scene lalu beralih memperlihatkan Ward yang masuk ke sebuah unit apartemen yang berada di lantai tertinggi. Apartemen itu terlihat sangat rahasia sampai untuk memasukinya saja memerlukan sidik jari dari orang-orang tertentu. Di dalam apartemen itu tinggallah ayah Ward dan Joy yang bernama Harold Meachum. Ternyata Harold sengaja mengisolasi diri dari dunia luar karena ia telah diberitakan meninggal 10 tahun yang lalu. Dan sekarang orang yang mengetahui tentang keadaannya itu hanyalah Ward Meachum. Apa alasan dibalik semua ini? Nanti semuanya akan terjawab. Keesokan harinya, Danny kembali ke perusahaan Rand untuk menemui Joy. Karena dahulu mereka berdua adalah sahabat dekat, Danny berharap dengan sedikit penjelasan, mungkin Joy bisa mempercayainya. Bukannya mendengarkan penjelasan Danny, Joy malah membiusnya dengan minuman yang ia suguhkan. Saat terbangun, Danny sudah terikat dan berada di rumah sakit jiwa. Dokter yang menanganinya kemudian bertanya apa yang bisa membuktikan bahwa ia adalah Danny Rand yang sesungguhnya. Danny menjawab setelah kecelakaan pesawat, ia diselamatkan oleh 2 biksu dari Kanlan dan dilatih bela diri kungfu untuk menjadi seorang Iron Fist. Semua penjelasan itu tentu saja membuat dokter semakin yakin bahwa Danny adalah orang gila.
Setelah itu, Denny dibantu oleh pasien rumah sakit jiwa untuk mendapatkan akses dari telepon umum. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menelpon Colin. Denny meminta bantuan Colin untuk membebaskannya, namun Colin menolak karena ia tidak mengenal Denny dan tidak ingin ikut campur dengan urusannya. Harold dan Ward kemudian mendapatkan informasi tentang panggilan telepon tersebut. Mereka pun mulai menduga bahwa Denny mungkin memang benar-benar pewaris tunggal dari Rand Corporation. Kalau memang itu kenyataannya, maka mereka harus menyelidiki semuanya tentang Denny dan menjauhkannya dari siapapun. Di kantornya, Joy mulai memikirkan kemungkinan jika orang yang ia anggap gila adalah Denny yang sebenarnya. Ia pun mulai berpikir apa kira-kira satu hal yang bisa membuktikan bahwa Denny adalah Denny yang ia kenal. Ia kemudian mengirimkan sebungkus permen yang diterima langsung oleh Denny. Keesokan harinya, Ward langsung diperintahkan oleh sang ayah untuk menemui Colin sebagai satu-satunya orang yang dihubungi oleh Denny. Ward di sana untuk menawarkan kesepakatan dengan Colin, di mana apabila ia mau menandatangani berkas yang menyatakan bahwa Denny telah mengganggunya, maka Ward akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan untuk Colin. Nah, pernyataan itu nantinya bisa digunakan oleh Ward untuk menahan Denny lebih lama di dalam rumah sakit jiwa. Penawaran dari Ward justru membuat Colin semakin curiga mengapa petinggi perusahaan ternama sangat tertarik untuk mengurus orang gila seperti Denny. Hal ini pun mengisyaratkan bahwa apa yang dikatakan oleh Denny mungkin adalah fakta yang sesungguhnya. Setelah mendengar penjelasan dari Denny, Colin pun langsung pergi ke Rand Corporation dan mengembalikan berkas penawaran yang diberikan oleh Ward, termasuk kiriman permen dari Denny. Tak disangka hasilnya sesuai dengan dugaan Joy, di mana saat kecil, ia dan Denny selalu memisahkan permen coklat dengan permen-permen yang lain. Dengan hasil itulah, Joy akhirnya percaya bahwa ia adalah Denny yang asli. Setelah terkurung di dalam rumah sakit jiwa sekian lama, Denny akhirnya kabur dengan menggunakan kekuatan Iron Fist-nya yang sudah kembali. Ia pun menghancurkan pintu besi rumah sakit dan kabur ke dojo pelatihan milik Colin. Meskipun awalnya Colin menolak kedatangan Denny, namun ia akhirnya terpaksa membiarkan Denny untuk tinggal di sana sementara waktu. Keesokan harinya, Denny langsung pergi menemui Joy yang diyakini telah percaya bahwa ia adalah sahabat masa kecilnya. Tak disangka kehadiran Denny hanya dianggap sebatas soal permasalahan uang. Jadi Joy dan Ward menawarkan untuk memberikan $100 juta asalkan Denny mau mengubah identitasnya dan menjalani kehidupan sebagai orang yang baru. Karena bagaimanapun juga, Joy menganggap bahwa ia dan Ward yang telah berjuang selama ini untuk membangun Rand Corporation. Dan dengan kehadiran Denny saat ini hanya akan merumitkan semua masalah. Denny yang mendengar hal itu langsung menolak tawaran dari Joy karena kedatangannya bukan hanya soal uang. Setelah itu, Denny pun pergi ke makam ibu, ayah, dan dirinya yang sebenarnya kosong karena jasad mereka tidak pernah ditemukan. Di sana, ia pun menyadari bahwa ada seseorang yang selalu merawat makam mereka, dan orang itu adalah Jerry Hogarth, seorang pengacara yang dahulu pernah bekerja untuk ayah Denny. Setelah mendengar semua pernyataan Denny, Jerry pun percaya kepadanya dan ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Denny. Kini mereka hanya perlu mencari bukti yang bisa menyatakan bahwa dia adalah Denny Rand yang sebenarnya. Denny kemudian pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengambil berkas-berkas tentang dirinya.
Sayangnya sesampai di sana, keluarga Matchum sudah lebih dulu mengirim seseorang untuk membakar semua bukti-bukti tersebut. Di tengah keputusasaan itu, Danny mendapatkan kiriman mangkuk dari Joy, sebuah mangkuk yang ia buat sebagai hadiah ulang tahun untuk Joy dahulu. Ternyata di mangkuk itu terdapat sidik jari yang bisa membuktikan bahwa ia adalah Danny Rand yang sebenarnya. Berkat hal itulah Danny berhasil membuktikan identitasnya dan ia berhak untuk menerima 51% saham yang dimiliki oleh Rand Corporation. Dengan separuh saham itu, Danny resmi menjadi pemilik saham tertinggi perusahaan sehingga ia pun bisa mengambil keputusan bisnis. Di rapat pertamanya, Danny pun mengusulkan agar mereka menjual obat-obatan untuk masyarakat luas dengan harga produksi. Yang dimana itu artinya perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan sepeser pun. Danny merasa mereka tidak boleh mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nah, karena ia memiliki saham tertinggi, jadi keputusannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pada suatu malam, Danny penasaran dengan gerak-gerik Ward, jadi ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Karena tak bisa masuk ke dalam unit apartemen, jadi Danny pun mengendap-endap melalui jendela luar. Namun saat ia akan masuk melalui jendela, Danny tiba-tiba didorong dan akhirnya terjatuh. Keesokan harinya, Danny tersadar telah berada di dalam apartemen Harold. Di sana, Harold akhirnya jujur bahwa 10 tahun yang lalu ia memang sudah mati dan dihidupkan kembali oleh seseorang yang disebut The Hand. Sayangnya, setelah hal itu terjadi, Harold harus menjalani hidup di bawah perintah The Hand, di mana ia tidak boleh keluar dari apartemen atau bahkan tidak boleh bertemu siapapun kecuali Ward. Bahkan setiap keputusan yang diambil di perusahaan juga dikendalikan sepenuhnya oleh The Hand. Setelah melihat kemampuannya, Harold pun meminta bantuan Danny untuk membunuh The Hand. Yang ternyata hal itu juga merupakan tugas Danny sebagai Iron Fist. Pada malam harinya, Danny mengajak Joy untuk berkunjung ke apartemennya. Saat sedang bersantai, Joy tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang memegang kapak. Orang-orang itu pun tiba-tiba menculik Joy, namun mereka berhasil dikalahkan oleh Danny. Setelah menyelamatkan Joy, Danny pun mengajaknya ke dojo Cullen agar ia bisa berlindung di sana. Danny kemudian pergi menemui markas kelompok yang baru saja menyerang mereka untuk menanyakan apa motif mereka melakukan semua itu. Ternyata kelompok itu adalah lawan bisnis Rand Corporation yang kesal karena mereka berniat membeli dermaga untuk diri mereka sendiri. Namun setelah Danny menyebutkan tentang The Hand, pemimpin kelompok itu tiba-tiba ketakutan dan langsung meminta maaf kepada Danny. Keesokan harinya, Danny mendapatkan kiriman paket dari seseorang bernama Madame Gao, berisi sebuah lambang naga yang sama persis dengan yang ada di dada Danny. Madame Gao dikenal sebagai wanita yang memiliki jalur perdagangan heroin. Danny pun langsung menyampaikan hal itu pada Ward, namun Ward tidak tertarik karena ia hanya ingin mengurus bisnis perusahaan. Pada malam harinya, Danny mengunjungi dojo dan bertemu dengan Claire yang merupakan murid baru dari Cullen. Di sana, Danny ingin meminta bantuan Cullen untuk mengatasi bisnis heroin tersebut. Keduanya pun langsung beraksi dan sampai di sebuah markas. Danny penasaran dengan isi dari sebuah kontainer yang ada di sana, jadi ia pun mendekati kontainer itu dan berakhir terkunci di dalamnya. Di dalamnya ternyata ada seorang pembuat narkoba dan seorang penjaga. Danny dan penjaga itu pun akhirnya bertarung, namun si pembuat narkoba malah terkena tusukan. Danny pun segera membawa kabur si pembuat narkoba dengan cara melompat ke arah mobil yang dikendarai oleh Cullen.
Singkat cerita, mereka pun membawa si pembuat narkoba itu ke rumah Claire karena dahulu ia merupakan mantan perawat. Dalam keadaan kritis, pembuat narkoba itu pun mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan pekerjaan ini karena anaknya telah diculik oleh The Hand. Claire yang mendengar hal itu pun langsung terkejut karena Danny baru saja menyeret mereka semua dalam permasalahan besar. Apa yang telah terjadi membuat The Hand marah besar pada si penjaga. Ia pun memanggil si penjaga itu dan menusuk kepalanya hingga tewas. Selain itu, The Hand juga mengirimkan pesan ke beberapa anggotanya yang tersebar di berbagai negara. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh The Hand selanjutnya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Di sisi lain, keadaan si pembuat narkoba yang bernama Radovan kini semakin memburuk. Claire berkali-kali mendesaknya untuk membawa Radovan ke rumah sakit, namun ia menolak dengan tegas. Ia tahu betul begitu ia dibawa ke rumah sakit, ia akan langsung ditangkap oleh para anak buah The Hand. Satu-satunya yang diinginkan oleh Radovan adalah putrinya, yaitu Sabina. Dan saat ini Danny sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Demi menyelamatkan Sabina, Danny nekat menemui Madame Gao. Di sana ia pun ditantang dalam sebuah ritual untuk menghadapi 3 petarung terbaik dengan taruhan yang kalah harus meninggalkan kota tersebut. Ketiga petarung itu antara lain si kembar ahli pisau, wanita pembunuh yang beracun, serta 1 orang ahli pedang dan senjata. Not be in 2 places at once. You must be a double-edged sword. But it's here at last. Your childish needs. Bury your... Stop! Tak disangka Danny ternyata mampu melebihi ekspektasi Madame Gao, di mana ia berhasil mengalahkan semua petarung dengan bantuan petunjuk dari sang guru. Melihat hal itu, Madame Gao yang panik segera mengeluarkan Sabina dan memanfaatkannya untuk membuat Danny membatalkan ritual tersebut. Saat itu Danny sempat kesal dan hendak menyerang Madame Gao. Namun Madame Gao lebih dulu menyerangnya dengan tenaga dalam. Di samping itu, Claire dan Colin akhirnya terpaksa membawa Radovan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang semakin memburuk. Naasnya bukan mendapatkan perawatan, Radovan malah diculik oleh anak buah The Hand. Di rumahnya, Harold didatangi oleh 2 anak buah Madame Gao dan ia diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan Danny Rand. Karena Harold berusaha menutupi keberadaan Danny, ia pun dikeroyok oleh kedua orang tersebut. Beruntung Danny yang sejak tadi ada di sana langsung keluar dan menghabisi kedua anak buah Madame Gao. Setelah itu, Harold pun menelpon Ward dan menyuruhnya untuk membuang jasad kedua orang itu ke sebuah taman bernama Taman Teluk Pelham. Keesokan harinya, Madame Gao terlihat mendatangi Rand Corporation. Kedatangannya membuat Danny berpikir bahwa Madame Gao mungkin memiliki hubungan dengan sang ayah. Kesibukan Danny terkait Madame Gao membuatnya tidak memiliki waktu untuk mengurus masalah perusahaan. Para dewan perusahaan pun kecewa kepadanya, sehingga mereka pun sepakat untuk mengeluarkan Danny, Ward, dan Joy dari perusahaan tersebut. Saat Ward sedang dalam perjalanan, ia pun mendapatkan pemberitahuan bahwa rekeningnya telah dikosongkan. Ia pun langsung pergi menemui sang ayah dan memprotes hal tersebut.
Harold ternyata telah mengetahui perihal rekening pribadi yang disembunyikan oleh Ward selama ini. Oleh sebab itulah ia pun mengosongkan rekening itu karena ia merasa dikhianati oleh anaknya. Ward yang marah akhirnya memutuskan untuk membunuh sang ayah dan menenggelamkan mayatnya di Teluk Pelham. Di waktu yang sama, Danny, Cullen, dan pasukan gangster terlihat mendatangi sebuah pabrik. Usut punya usut, pabrik itu ternyata merupakan salah satu pabrik milik Madame Gao. Dan benar saja, sesuai dugaan Danny, mereka pun berhasil menemukan Radovan di sana. Sayangnya, mereka ternyata telah terlambat karena Radovan ditemukan telah meninggal dunia. Setelah membunuh ayahnya sendiri, Ward terus dihantui oleh perasaan takut. Hal ini juga bisa terjadi akibat pasokan heroin milik Ward yang ternyata sudah habis. Bahkan kabar pemecatan dirinya dari perusahaan juga diterima oleh Ward karena ia berpikir mungkin ini adalah waktu baginya untuk beristirahat dan menjalani kehidupan dengan bebas. Sementara itu, Danny, Cullen, dan Claire saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke China, tempat pabrik Madame Gao yang masih berkaitan dengan Rand Corporation. Setiba di sana, Cullen dan Danny akan bertugas untuk masuk ke dalam pabrik, sementara Claire akan ditugaskan untuk berjaga di luar. Saat tengah berjaga, Claire melihat kedatangan Madame Gao dan kedua anak buahnya, sehingga ia pun segera memberikan kode kepada Danny dan Cullen. Mendengar kode itu, Danny dan Cullen pun akhirnya berpencar. Cullen berhadapan dengan wanita berpedang, sementara Danny berhadapan dengan pendekar mabuk. Setelah berhasil mengalahkan para musuh, Danny, Cullen, dan Claire akhirnya berkumpul di sebuah ruangan. Dan mereka pun berhadapan dengan Madame Gao serta kedua anak buahnya. Dari pertarungan itulah Danny dan Cullen menyadari bahwa Madame Gao telah menaruh racun di kedua senjata para anak buahnya. Dan reaksi yang ditimbulkan sama persis dengan apa yang terjadi pada pilot pesawat keluarga Danny dahulu. Karena hal itu, Danny pun mengetahui bahwa Madame Gao merupakan dalang di balik kematian ibu dan ayahnya. Semua perasaan dendam dan marahnya itu akhirnya berhasil membangkitkan kekuatan Danny. Namun Danny ternyata tidak membunuh Madame Gao dan lebih memilih untuk menangkapnya. Scene lalu beralih memperlihatkan Harold yang tiba-tiba bangkit dari kematian. Harold yang tahu bahwa pembunuhnya adalah Ward langsung kembali ke rumah untuk menunggunya. Dapat dilihat, Harold berpura-pura memaafkan Ward dan berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik. Padahal setelahnya, ia malah menjebak Ward dan membuatnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus kepemilikan heroin. Kini Harold pun memutuskan untuk menggantikan posisi Ward dengan memanfaatkan Joy. Di waktu yang sama, Danny, Cullen, dan Claire terus menginterogasi Madame Gao. Namun tiba-tiba Cullen kesakitan karena ia terkena racun dari senjata salah satu anak buah Madame Gao. Dalam kondisi itu, Cullen pun meminta Danny untuk memanggilkan gurunya yang bernama Bokuto karena Bokuto adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya dari racun tersebut. Setelah Bokuto sampai di sana, ia pun meminta Danny untuk memusatkan energi Chi yang ia miliki ke tangannya dan menggunakan energi itu untuk mengeluarkan racun dari tubuh Cullen. Dan dengan hal itulah, Cullen pun berhasil diselamatkan dari racun tersebut. Setelah itu, mereka pun memindahkan Madame Gao sesuai arahan dari Bokuto. Namun dari kejauhan terlihat ada seorang pemuda yang menatap kepergian mereka dengan penuh kecurigaan. Bokuto kemudian membawa mereka semua ke pusat pelatihan kungfu yang ia miliki.
Cullen berkata bahwa tempat itu adalah tempat teraman untuk mereka saat ini. Sejak dahulu, Cullen memang tinggal di sana dan berlatih kungfu dari Bokuto. Jadi tak heran orang-orang di tempat itu sudah seperti keluarga bagi Cullen. Setelah itu, Bokuto pun mengajak Danny untuk melatih Chi-nya bersama-sama. Hal ini dilakukan agar kemampuan Iron Fist yang Danny miliki menjadi semakin matang dan nantinya bisa dikendalikan. Sejak pertemuannya dengan Bokuto, Danny rupanya masih menyimpan rasa curiga. Walaupun ia adalah gurunya Cullen, namun ada banyak hal yang masih misterius terkait identitas Bokuto. Alhasil, Danny pun memutuskan untuk menyelidiki semuanya dengan pergi ke area terlarang di tempat tersebut. Di area itu, Danny melihat Madame Gao yang dikurung di sebuah ruangan. Dari pembicaraan mereka, Madame Gao mengisyaratkan bahwa tempat itu adalah milik The Hand. Tak percaya begitu saja, Danny pun langsung menanyakan hal itu kepada Cullen. Dan secara tak terduga, Cullen pun mengakui bahwa ia, Bokuto, dan semua orang yang ada di sana memang merupakan anggota The Hand, yang otomatis merupakan musuh terbesar bagi Iron Fist. Cullen sama sekali tidak bermaksud untuk menipu Danny. Ia justru berkata bahwa Danny mungkin saja salah paham mengenai The Hand selama ini. Dengan perasaan kecewa, Danny pun kembali menyelidiki tempat itu. Ia kemudian sampai di sebuah ruangan komputer yang berisi penayangan CCTV serta semua rekaman Danny selama ini. Danny pun meluapkan amarahnya dengan mengobrak-abrik tempat tersebut. Tak lama kemudian, Bokuto pun datang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak disangka orang yang sebelumnya memperhatikan dari jauh adalah rekan Danny dari Kanlan yang bernama Davos. Ia di sana untuk membantu Danny dalam menghadapi begitu banyak anak buah Bokuto. Sambil melawan semuanya, Danny dan Davos bergerak menuju pintu keluar. Namun sayang, pintu itu telah terkunci. Entah mengapa di saat kritis seperti itu, Danny justru kesulitan untuk menggunakan kekuatan Iron Fist. Your confusion. Sampai akhirnya, Cullen yang ada di dalam ternyata membantu Danny dan Davos dengan membukakan pintu untuk mereka. Setelah berhasil kabur, Davos menjelaskan kedatangannya ke sana untuk menjemput Danny. Karena gerbang interdimensional di Kanlan sudah terbuka, jadi disinilah tugas Danny sebagai Iron Fist untuk menjaga Kanlan. Namun ternyata Danny menolak ajakan Davos. Ia beralasan bahwa urusannya di sana masih belum selesai. Harold yang ingin terbebas mengajak Danny untuk bekerja sama, di mana ia akan memancing Bokuto keluar agar Danny bisa menghabisinya. Di sisi lain, Cullen yang sudah dianggap sebagai pengkhianat kini ditangkap oleh anak muridnya sendiri. Untung saja Cullen masih bisa berhasil kabur dan bertemu dengan Danny. Terasa dilema hebat di antara mereka berdua karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Bokuto terlihat menemui Ward yang dianggap bisa menjadi alat untuk memancing kemunculan Danny, sekaligus agar Ward bisa balas dendam pada ayahnya. Ward ditugaskan untuk mengatur pertemuan dengan Harold dan juga Joy. Setelah pertemuan itu terjadi, Bokuto langsung memvideo call Danny sambil menembak Joy dan mengancam akan menebas kepala Harold. Melihat hal itu, Ward merasa sedih dan bersalah karena semuanya tidak sesuai dengan kesepakatan mereka.
Untung saja Danny tiba di saat yang tepat sehingga ia bisa menyelamatkan nyawa Joy dan juga Harold. Namun sebaliknya, Danny kini ditangkap oleh Bokuto dan dibawa ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan itu, Danny pun mengeluarkan kekuatannya dan mulai melawan. Tentu saja pertarungan itu cukup adil karena di sana juga ada Davos dan Cullen yang siap membantu Danny. Namun sayangnya saat akan membunuh Bokuto, Cullen nyatanya tidak sanggup. Karena Danny juga tidak mau membunuh siapapun, akhirnya Davos sendiri yang turun tangan dan menusuk jantung Bokuto. Apa yang dilakukan oleh Davos membuat Danny marah besar. Namun Davos juga merasa kecewa dengan Danny karena sebagai seorang Iron Fist, membunuh anak buah The Hand sudah menjadi tugasnya. Alhasil, akibat perdebatan itu, mereka sampai tidak sadar bahwa tubuh Bokuto sudah tidak ada di tempat itu. Keesokan harinya, Harold ternyata mengkhianati Danny. Ia berniat menguasai seluruh perusahaan, sehingga ia pun memfitnah Danny dengan mengatakan bahwa Danny terlibat dalam penjualan narkoba. Madame Gao berpendapat bahwa hal-hal seperti ini sudah ia prediksi. Seseorang seperti Harold pada akhirnya pasti ingin memiliki semuanya. Karena ternyata ialah orang yang mendalangi kecelakaan dari pesawat keluarga Danny. Danny yang mendengar hal itu tak habis pikir dengan tindakan Harold. Apalagi setelah semua bantuan yang diberikan oleh ayahnya dahulu, ditambah semua bantuan Danny sejauh ini. Alhasil, pada malam harinya, Danny dibantu oleh Cullen dan Claire memutuskan untuk balas dendam kepada Harold. Harold yang sudah menduga hal itu sengaja menyewa penjagaan penuh untuknya dari berbagai sisi. Namun sebagai seorang Iron Fist, menghadapi seseorang seperti Harold bukanlah masalah bagi Danny. Setelah mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya, Danny melihat Harold berusaha keluar melalui atap. Di atap, Danny kembali melawan Harold dan menendangnya sampai tertusuk pipa. Harold yang masih bertahan berusaha melepaskan diri dan meraih pistolnya. Namun Ward tiba-tiba datang dan menembak sang ayah sampai terjatuh dari atap gedung. Dengan kematian Harold, maka resmi sudah perusahaan Rand Corporation jatuh ke tangan Danny dan juga Ward. Lalu di lain tempat terlihat Davos yang meminta Joy untuk membunuh Danny. Dan di sana juga terlihat Madame Gao. Series ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Cullen dan Danny yang melakukan perjalanan menuju ke gerbang Kanlan. Naasnya sesampai di sana mereka tidak menemukan apapun kecuali mayat para biksu yang sudah berlumuran darah. Danny beranggapan bahwa The Hand telah menyerang Kanlan dan ia sebagai Iron Fist telah gagal menjalankan tugasnya. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Iron Fist season yang pertama. Kalau kalian suka, kalian bisa request untuk dibuatkan alur cerita series Iron Fist season yang kedua ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye!